Alhamdulillah saya mendapatkan izin ya di Daihatsu Tunas Cinere dan saya berkesempatan untuk mereview Daihatsu Rocky. Ya, akhirnya Daihatsu menggunakan namanya sebagai, dari dulu kan sempat jadi pakai di tahun sekitar 80-an sampai 90-an kalau nggak salah. Dia ini Daihatsu Rocky ini pernah dipakai namanya ya. Nama Rocky ini udah pernah dipakai di merek ini. Tapi dulu kan sebagai mobil SUV ya. Kali ini dia kembali tapi dengan mobil yang bisa, ya sebenarnya sih SUV juga. Tapi dia memang lebih semacam kayak city car tapi SUV gitu, keren gitu menurut saya. Jadi, dan kembarannya sendiri itu merek yang sebelah Toyota Race juga muncul juga ya pada saat itu. Jadi pas bulan Ramadan dia akhirnya diluncurkan Daihatsu Rocky ini. Dan dia hanya mempunyai satu tipe, yaitu tipe R. Tapi emang tipe R itu juga dibagi ada 3. Ada yang tipe R biasa. Yang saya review ini adalah tipe yang ADS. Dan yang paling tertinggi adalah tipe ASA yang jadi yang dia katanya kalau di Toyota Race kan dia namanya kan TSS ya. Toyota Safety gitu, pokoknya apa itu namanya. Kalau di Daihatsu namanya apa gitu, ASA, pokoknya ASA sama ADS. Itu singkatannya ada tulisannya di bawah karena saya juga nggak hafal. Oke. Nggak usah berlama-lama, kita akan review mobil ini ya. Kita akan ulas mobil ini secara lebih dalam. Ya, tampilan depannya dari si Daihatsu Rocky ini yang tipe ADS yang kita review ya. Karena kalau tipe yang terendah dia ini nggak ada list chrome-nya. Kalau tipe AC juga sama seperti ini, depannya nggak terlalu beda sama si tipe ADS ini. Dan untuk lampunya, dia area di bagian lampunya dia sudah ada chrome-nya dan lampunya ini udah full LED. Jadi walaupun di mobil ini bisa dibilang dengan harga yang dibilang tuh cukup terjangkau ya. Ini lampunya sudah LED, terang gitu, bagus. Dan menurut saya itu juga memang mantap banget ya, dan bentuk lekukannya itu juga tajam banget ya, jadi gagah gitu dari depannya. Jadi mobil ini udah terlihat gagah sekali. Dan di bawahnya ada fog lamp, tapi walaupun dia masih menggunakan yang halogen. Dan untuk di grill sini dia menggunakan piano black, jadi dia benar-benar tidak menyilaukan ya di grill sini nih. Keren gitu, menurut saya itu benar-benar niat banget gitu loh ya. Sebuah Daihatsu nih, Daihatsu Rocky, dia benar-benar ingin memproduksi mobil yang bisa benar-benar, walaupun bentuknya dia ini city car, tapi benar-benar keren sih kalau menurut saya. Ini benar-benar Daihatsu-nya ini benar-benar keren gitu, gagah gitu depannya gitu ya. Apalagi dengan lakukan body kit di bawahnya juga ada tuh di bumper depan. Itu benar-benar enak banget itu, benar-benar ya pokoknya mantap gitu ya. Oke, habis ini kita langsung bahas mesinnya. Nah, untuk mesin yang digunakan di Daihatsu Rocky ini dia adalah 1000 cc, tapi bagusnya mobil ini sudah disematkan turbo. Jadi benar-benar tenaganya itu cukup tendang sekali ya, ya sangat enak gitu ya. Padahal saya juga belum nyobain, belum ada nyoba test drive ya nih. Ya menurut para yang udah pada nyoba nyetir pasti itu katanya mobilnya cukup enak sih ya, walaupun 1000 cc tapi dia udah ditambahin turbo, tapi itu udah mantap sih menurut saya. Dengan tenaga dan torsinya itu ada yang lewat karena saya juga belum hafal sebenarnya itu torsinya. Oke, untuk ruangannya. Untuk tipe yang ADS ini memang untuk ruangan mesinnya memang belum dicat sewarna body, jadi masih warna dasar. Tapi nggak apa-apa, oke lah, rapi. Dan di sini dia juga ada peredamnya untuk tipe yang ADS. Dan untuk yang tipe ADS juga sudah ada ABS-nya, remnya. Jadi dari tipe R biasa sampai yang ADS semuanya sudah pakai ABS gitu, keren ya. Dan tapi dia emang FWD ya, dia bukan RWD tapi dia FWD karena dia kan jatuhnya kayak mobil city car ya, jadi dia penggeraknya menggunakan penggerak roda depan. Oke, kita langsung tutup aja. Dan tetap harus dibanting nutupnya. Tampilan samping dari Daihatsu Rocky seperti ini. Karena di sini nanti akan di mobil test drive ya kalian. Jadi yang datang langsung ke Daihatsu Tunas Cinere ini bisa langsung nanti kalau misalkan plat nomor udah turun nih, mobilnya bisa datang ke sini. Kalau kalian pesen juga ini bisa langsung test drive sekalian coba ya mobil ini. Jujur sih kalau untuk tampilan sampingnya di Daihatsu Rocky ini sangat gagah ya, walaupun dia mobilnya tuh memang dibilang city car ya, di atasnya
Sirion, tapi emang bener-bener keren sih, dia bentuknya bagus dan bener. Ini yang saya review adalah tipe ADS tuh. Tipe yang tengah. Karena kalau yang tipe tinggi dia adalah asa, bukan putus asa ya, tapi asa doang. Dan mobil ini sudah, karena dia menggunakan kunci keyless dia seperti ini. Kalau kita kunci seperti ini kan kunci ya. Ini kebuka, kebuka. Tapi kalau kita kunci, ini udah ngunci loh. Tuh. Kalau kita udah megang ininya, keren ya. Dan kalau kita buka, dia udah buka. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencet kunci lagi. Kalau kita nggak tombol keyless tuh enak ya, kerennya di situ. Dia untuk di sini dia lampu sennya sudah LED. Dia spion. Untuk mobil Rocky ini dia dual tone ya. Yang tipe ADS dual tone, antara di atapnya dia berwarna hitam sampai di pilar, dan untuk bawahnya dia warna merah. Ya, warnanya sih banyak sih, bukan merah doang. Dia ada warna yang macam-macam, ada warna putih, hitam, dan abu-abu juga banyak sih, juga sama. Dan untuk yang tipe ADS dia juga sudah dikasih body kit seperti ini ya. Jadi dia lebih ganteng, jadi lebih off-road, dan di bawahnya ada list silver. Dan antenanya dia sudah menggunakan shark fin, jadi bisa terasa dibilang walaupun mobil ini dengan harga cukup terjangkau, tapi dia sudah menggunakan shark fin antena, jadi dia benar-benar sangat mewah sekali. Jadi benar-benar mobil ini kelas, udah pokoknya gitulah ya. Oke, kita bisa langsung bahas bagian belakangnya. Nah, untuk tampilan belakangnya si Daihatsu Rocky ini seperti ini. Ya, kalau si Toyota Race kan dia kan suka ditambahin kayak talang air ya gitu ya. Kalau dia jadi lebih nonjol. Tapi sebenarnya sih sama, hampir sama. Tapi memang kalau si Rocky di bawahnya memang tidak ditambahin kayak body kit itu ya. Beda sama si Toyota Race yang ada tambahan body kit ya. Kalau untuk tipe tertinggi atau tipe tengahnya. Tapi kalau yang ini dia benar-benar sangat off-road sekali si mobilnya, dari bentuk tampilan belakangnya sangat off-road. Dan memang tidak membuang jauh ya dari bangsanya si Terios ya. Benar-benar nggak membuang jauh ini ya nih. Listnya nih, grillnya. Untuk lampunya di sini. Tapi memang masih lampu biasa untuk lampu sen dan lampu mundurnya. Tapi untuk lampu remnya dia sudah LED. Di bawahnya dia ada kayak muffler katal tuh 2. Dan di sini dia ada semacam hiasan tapi keren banget, jadi gagah gitu. Kayak windshieldnya di expander, tapi dia taruh di sini di belakang. Dia di sini ada sensor parkir 2 titik. Dia juga ada kamera parkir di sini nih, di bawah plat nomornya nih, di bawah plat nomor sini. Oke, kita langsung habisnya bagasinya. Sebelum kita bahas wiper, ini ada wiper di sini, ada defogger juga kacanya, ada high mount stop lamp di sini, dan ada rear spoiler juga. Oke, kita langsung bahas buka bagasi. Tapi bagasi memang belum elektrik ya, masih biasa. Dan untuk bagasinya sendiri cukup luas. Tapi memang bangkunya dia sudah tidak bisa recline, benar-benar mentok sampai sini doang. Udah mentok, dan bagasi ini cukup luas. Benar-benar bisa menampung sekitar 2 koper gede masuk. Dan di bawahnya lagi dia ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan yang bisa dibilang ada ban serepnya juga ya, full size. Sama dengan keempat rodanya. Dan di sini memang nggak ada akomodasi apa lagi ya, paling ada tempat toolkit di sebelah kanan. Ada lampu bagasi juga di sebelah kanannya juga. Dan ini dia mobilnya cukup tinggi ya. Ini jadi mobil ini nggak terlalu pendek. Jadi saya dengan tinggi 180 ini dia nggak mentok nih pala saya. Bener-bener sangat mantap sih. Apalagi kalau bangkunya bisa dilipat. Itu dia 40-60. Dia rata lantai. Tapi memang nggak terlalu rata lantai banget sih. Dia masih yang biasa aja sih. Nggak terlalu yang rata lantai. Tapi oke lah dengan mobil yang misalnya dibilang ini mobil city car, tapi untuk penyimpanan bagasi ini sangat oke loh kalau menurut saya. Nah, kita sekarang berada di dalam interiornya si Daihatsu Rocky yang ADS. Kira-kira di dalamnya seperti apa ya? Nih kita boleh sambil nyalain mobilnya yuk. Tapi kayak jangan deh ya. Matiin aja. Nah, coba kita nyalain aja, tapi nggak usah nyalain mesin. Tadi kan nyalain mesin, nggak enak saya. Nah, kita nyalain seperti ini aja, tapi AC-nya kita matiin. Nah, ini ada layarnya, ada pemberitahuannya. Harus kecilin dulu, bahaya. Matiin. Ya iya, lantar kena copyright. Nah, dia tampilannya seperti ini. Untuk si
Daihatsu Rocky, dan mulainya itu sangat bagus tadi nih. Coba kita ulang lagi. Nih, kalau ini Siu keren banget ya. Aduh, skor jarak. Jadi kita biar tahu ada skornya. Wah, ini benar-benar mobil ini 1000 cc tapi ini sangat mewah sekali. Tuh, langsung di ini indikator kalau pintu terbuka di sebelah kiri. Kalau coba kita nyalain lagi nih, mulainya nih. Tuh, welcome seperti itu. Bagus banget ya. Keren banget emang, bener-bener full layar ya untuk IMID ini, keren banget asli. Ini bener-bener Daihatsu yang paling niat nih kalau menurut saya, ini adalah menurut saya yang paling niat, bener-bener niat nih mobil ini, bener-bener, dan lengkap, trip-tripnya lengkap nih. Tuh kita coba, tuh masih 71 kilo, belum jalannya belum banyak, dan ini modenya banyak. Kita langsung ke terhubung ke sini, ini kan buat nyalain nih. Nah ini kita langsung tuh. Nih power nih, mode power. Wah, jadi kalau pakai tenaga gitu keren banget ya. Dan ini Bluetooth teleponi. Nah, harusnya ada di sini nih. Wah, benar-benar niat nih Daihatsu ini. Kalau untuk yang Daihatsu Rocky ini benar-benar sangat niat sekali dan sangat mantap sih menurut saya. Keren ya, layarnya keren banget. Benar-benar nggak bikin silau mata gitu, dan kita bisa atur sih untuk cahaya ini, bisa kita atur sih sebenarnya, ini bisa kita atur, tapi kayaknya nggak ada tombol mana lagi nih. Oke, matiin aja yuk biar nggak ini. Wih, keren banget ya asli. Nah, untuk wipernya dia sudah intermittent, saklar sudah diganti dengan fog lamp. Sebelah kanan, nah membedakan dia sebelah kanannya di sini, dia hanya ada VSC doang di sini, tapi dia tidak ada asanya, semacam kayak seperti kontrol juga sih sebenarnya sih. Tapi yang dia tuh jatuhnya tuh kayak ini, kayak apa ya, kalau di Toyota Racing kan TSS ya, jadi itu yang paling tertinggi, yang jadi pakai safety kayak Honda Sensing lah kalau di Honda ya, semacam seperti itu. Dan di sini ada tempat penyimpanan, cup holder yang jadi bisa langsung ke area mana, kisi AC sebelah kanan nih, jadi biar minuman tetap dingin. Dan untuk di pengaturan setirnya, dia baru tilt doang, belum teleskopik. Dan di bawahnya ada buat buka kap mesin, karena buat buka tangki bensin ada di sebelah sini. Walaupun mobil ini bensinnya tangkinya di tempatnya di kiri. Untuk di sini dia ada power window auto, sudah auto up auto down, tapi hanya posisi driver sih, saya masih yang manual. Ada door lock, window lock di sini, door locknya. Ini buat spion auto retract. Kalau ini langsung biar auto ya, jadi langsung kalau kita ini kita langsung otomatis kunci. Lipat juga sih spionnya maksudnya. Dan sini handle buat pegangannya di warna silver gini, sama kayak di chrome-nya depan tuh. Unik banget, mantep ya, walaupun sisanya di sini masih kulit. Dia di sini ada cup holder, ada speakernya, dan ada lapisan kulitnya di sini. Tapi walaupun sini sisanya juga masih plastik. Ini layarnya LCD ya, lumayan gede, besar. Dan di sini juga ada kisi AC yang tengah ada lampu hazard. AC-nya udah modelnya modern, lebih bagus. Dan di sebelahnya ada start top engine button. Dia di sini ada colokan 12 volt. Dia ada colokan lagi 12 volt. Tapi kalau ini ditambah pakai power outlet ya. Dan sini transmisinya dia CVT juga kalau nggak salah ya. Karena kan kalau yang di Toyota Race juga CVT, kalau ini kan juga CVT juga sih. Dan enak banget sih transmisinya nih. Buat ini enak banget. Dan di sini ya ada tempat koin, tempat penyimpanan di sini. Ada handbrake-nya juga. Dan di sini ada tempat penyimpanan, dan dia ada cup holder juga di sini. Jadi kayak nggak ada apa-apa ya kalau nggak dikeluarin ya. Keren banget. Dia ada lapisan kulit tapi nggak ada di sini nih. Tapi dia ada airbag di sini selain di setir. Tempat penyimpanan di sini. Bangkunya dia untuk yang tipe ADS sudah menggunakan yang fabric ya, warna hitam seperti ini. Headrestnya juga ada terpisah, bisa diatur, dan seatbelt tapi masih fix ya. Dan di sini hand grip model retract. Sun visor nggak ada lampu, cuma ada kaca ada aja. Dan di sini ada lampu baca. Ada buat semacam kayak ini indikator kalau kita tidak pakai seatbelt. Indikator ini buat sebelah kanan, nih buat sebelah kiri, ini buat di belakang. Spion tengah sudah ada night view. Sun visor sebelah kanan ada kaca juga dan nggak ada lampunya. Dan di sini ada cup holder ya kalau yang sebelah kanan. Bedanya gitu. Dan untuk di sini bangkunya dia sudah head adjuster,
selain sliding dan recline. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan. Sebelah ini juga ada. Jadi buat tempat nyelip gitu ya. Kalau ngumpet-ngumpetin sesuatu gitu kan biar gimana gitu ya rasanya. Dan di sini nggak ada apa-apa lagi ya. Akomodasinya cuma hanya di doang nih. Tapi jujur sih, dengan harga yang bisa dibilang di bawah 300 juta ini sangat worth it kalau menurut saya untuk Daihatsu ini. Benar-benar Daihatsu yang menurut saya ini paling terniat nih. Benar-benar Daihatsu yang terniat lah pokoknya lah daripada yang lain-lainnya kalau menurut saya ya. Oke, habis ini kita coba duduk di baris keduanya si Daihatsu Rocky ini. Nah, kita berada di baris belakangnya si Daihatsu Rocky, baris kedua. Ini tempat duduknya cukup luas ya. Walaupun ini belum saya majuin ke depan, karena biasanya kalau nyetir saya tuh pasti saya senangnya maju-maju ke depan gitu, jadi lebih enak. Tapi jujur sih duduk belakangnya nggak terlalu tegak banget ya kalau menurut saya. Bener-bener nyaman, walaupun memang recline-nya dia ini udah bener-bener fix sampai sini doang udah. Tapi cukup nyaman loh, kayak si Toyota Yaris bener, jadi bener-bener nyaman. Tapi kalau Toyota Race itu juga enak pasti ya, Daihatsu Rocky juga enak, gimana Toyota Race gitu ya. Tapi memang sih antara Daihatsu sama Toyota pasti beda. Oke, kita langsung bahas aja deh akomodasi ada apa aja di dalam interior ini di baris kedua. Nah, untuk di baris kedua belakangnya memang saya nggak ada side pocket, tapi di sebelah kiri dia ada. Dia di belakang sini juga nggak ada apa-apa nih, kecuali kalau tipe yang ASA kayaknya ada. Tapi kan ini kita yang review ada tipe ADS. Dia ada sedikit gardan walaupun dia penggerak depan. Dan dia di sini ada headrestnya 3 titik, jadi kita bisa duduk 3 baris di sini, 3 orang di sini. Dan untuk pelipatan bangkunya kalau mendapatkan bagasi yang lebih luas bisa pelipatan itu 40-60. Seatbelt masih model fix. Sun visor hand grip dia model retract. Dia untuk di sini ada lampu baca. Di pintu dia hanya cup holder sebelah kanan dan kirinya, selain power window dan handle yang sudah chrome. Speaker dia ada juga speaker di sini. Tapi oke sih dengan harga yang di bawah 300 juta ini, menurut saya ini mobil ini sangat worth it sih duduk di baris keduanya ini, sangat nyaman, nggak bikin mual kalau menurut saya. Dan tuh ada pilar C-nya, jadi kita bisa ngintip barang yang ada di bagasi. Oke, kita langsung keluar saja yuk. Nah, velgnya kita review in-depth aja. Untuk velgnya sendiri Daihatsu Rocky semuanya dari tipe yang R biasa sama sampai R yang ASA, dia hanya velgnya seperti ini, dual tone tapi ya keren, jadi kelihatannya kayak mewah banget itu. 4 baut. Untuk rem belakang dia menggunakan rem tromol dengan profil bannya adalah 205 70 ring 16. Dengan velgnya seperti ini jadi benar-benar mobil ini sangat kelihatan gagah ya. Walaupun rem belakang masih tromol, tapi dia udah ABS loh. Tapi untuk rem depannya dia bagus, dia sudah menggunakan rem cakram, jadi bisa dibilang sih udah lebih oke gitu, lebih keren. Nah, kalau menurut kalian mobil ini gimana? Worth it nggak sebuah brand Daihatsu ini akhirnya memproduksi mobil yang bisa dibilang ya cukup worth it sih. Bener-bener mobil dengan harga di bawah 300 juta, kalian udah mendapatkan fitur-fitur yang udah menurut saya itu sangat lumayan. Apalagi kalau yang tipe tertinggi, itu udah mendapatkan ASA. Jadi ya istilahnya kalau di Toyota itu kan TSS tuh kalau di race. Kalau di Honda Sensing. Jadi yang katanya itu kata si Audi di Autonet Max, itu kalian walaupun ngegas mobil, walaupun di depan ada tembok, itu kalian nggak bakal nabrak apa gimana gitu. Saya nggak ngerti itu maksudnya gimana ya. Ya, menurut saya sih emang sangat oke sih. Daihatsu ini benar-benar bikin teknologinya itu benar-benar nggak main-main ya untuk yang Daihatsu Rocky ini. Oke, kalau kalian mau menghubungi, maksudnya mau langsung lihat langsung barang mobil ini, bisa langsung datang aja ke Cinere ya, ke Daihatsu Tunas Cinere yang ada di seberang mall Cinere itu. Benar-benar langsung datang aja, ketemu salesnya dan ketemu yang ada di nomor deskripsi itu. Tuh ada nomornya di situ. Langsung menghubungi nomor itu aja. Biar langsung kalau ditanya-tanya macam-macam, bisa langsung masalah harga semuanya bisa langsung ke situ aja. Jadi ya bisa dibilang ini mobil ini benar-benar bisa dibilang mobil oke sih. Ini benar-benar Daihatsu yang sangat benar-benar sangat oke sih, sangat mantap lah menurut saya. Benar-benar dengan harga yang terjangkau itu benar-benar sangat oke, benar-benar. Ya pokoknya beda lah ya. Dan saya pengen balik coba test drive-nya gitu ya. Sayangnya sih, memang mobil ini nanti akan jadi test drive ya di sini ya, di Daihatsu Cinere ini akan menjadi test drive. Jadi kalian kalau nanti ini bisa test drive, langsung datang aja ke Cinere sini, langsung aja. Wah, kalian coba rasakan sensasi nyetirnya ya. Malah saya yang belum nyoba test drive.
Oke, itu aja videonya hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya Ilham FT Auto dan like juga video saya ini dan video-video saya yang lainnya juga. Karena saya sebagai manusia itu masih banyak kesalahan, jadi kesalahan saya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Karena ini masih pandemi dan kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan 3R. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, terima kasih telah menonton.